Maka jelas pas foto yang ada di ijazah adalah foto orang lain. Karena dia tidak lulus kuliah alias drop out. Lalu dia merantau ke Aceh, kerja di pabrik kertas. Bukti otentik tak terbantahkan, viral kan? Oke. Anjing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar masukin tanda tangan itu. Kita lihat, bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Ruwet. Ruwet. Ini parah nih. Ruwet. Jadi kalau ini benar, berarti ada perbedaan dengan foto yang ada di ijazah ya. Ya, di sebuah akun media sosial, platform page dengan nama akun Kustadi Edi, ya, dengan caption kebenaran menemukan jalannya pas foto pada formulir calon anggota Silvagama, foto Jokowi muda berbeda dengan yang di ijazah. Maka jelas pas foto yang ada di ijazah adalah foto orang lain, karena dia tidak lulus kuliah alias drop out. Lalu dia merantau ke Aceh, kerja di pabrik kertas. Bukti otentik tak terbantahkan, viral kan? Oke, teman-teman, kita bisa lihat ya, fotonya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dan saya coba zoom buat kita. Ini dia ya. Apakah ini benar? Ya, kalau kita baca surat ini, bisakah dibaca? Ya, ada nama dari Joko Widodo ya. Judul suratnya, oke, pecinta alam Silvagama ya, nama lengkap Joko Widodo, tempat tanggal lahir 21 Juni 1961, Solo, laki-laki, angkatan tahun 80. Oke, jadi itu yang tertera di surat ini. Kemudian di bawahnya ada foto, pas foto ditandatangani oleh Wahyu, mahasiswa pecinta alam Silvagama, pengurus ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Kemudian ditandatangani juga oleh Joko Widodo. Ini tanda tangannya. Apakah iya benar ini tanda tangan Presiden ke-7 kita, Joko Widodo ya? Jadi kalau ini benar, berarti ada perbedaan dengan foto yang ada di ijazah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM. Ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar masukin tanda tangan itu. Kita lihat, bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gue yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan Time New Romance teman-teman. Jadi gue ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM, jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gue yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gua nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya. Gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gue nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gue nggak akan berhenti, gue akan selalu bikin VT dan gue akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gue akan bersuara. Ini adalah salah satu foto yang diakui oleh banyak pihak sebagai foto Jokowi saat kuliah di bangku Fakultas Kehutanan UGM. Perhatikanlah susunan gigi yang putih dan rapi. Kita mencoba membandingkan susunan gigi yang rapi tersebut dengan foto Jokowi saat ini yang kebetulan kami menemukan foto yang tampak rongga mulutnya terbuka. Ternyata jika diperbandingkan maka hasilnya akan sangat jauh berbeda antara foto pertama dengan foto kedua. Jika merujuk situs resmi pemerintah Amerika Serikat NIH,
maka odontologi forensik yang berkait dengan penggunaan gigi dan struktur mulut untuk identifikasi dalam konteks hukum adalah akurat hasilnya. Serta dasar utama identifikasi gigi terletak pada fakta bahwa tidak ada dua rongga mulut yang sama dan gigi tersebut unik untuk setiap individu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa foto pertama yang diklaim foto Jokowi saat kuliah diduga bukanlah Jokowi sesungguhnya. Biar terbongkar semua gitu loh. Biar polisi juga ini hati-hati juga mentersangka Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Nah, tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini, sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Dihilangkan Mas Roy Suryo. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di jasa Jokowi itu foto bapaknya katanya. Anaknya siapa namanya? Saya kurang tahu namanya, tapi bahasanya seperti itu. Boleh diulangi Mas kalimat tadi ya? Dia mengatakan kalau foto yang di jasa Jokowi itu foto bapaknya. Dia mengatakan seperti itu kepada ponakan saya. Oke. Nah, artinya saya pikir-pikir apa yang dikatakan Mas Roy Suryo bisa betul juga saya bilang. Sebentar, saya mau tanya dulu. Kok anak Anda bisa ketemu sama ponakannya? Ponakan saya bisa ketemu sama anaknya Pak Dumatno? Ya mungkin dia berkawan. Teman saya Di mana? Di daerah mana nih? Saya kurang tahu. Jakarta, Solo atau di mana? Kalau ponakan saya di Jakarta. Oke. Tapi ponakan saya juga cukup, saya rasa dia berkawan juga cukup dengan orang-orang yang cukup lumayan. Dia punya foto dengan petinggi negara juga dipunya, dikirim ke saya, banyak hal yang dikirim gitu. Dan Anda bersaksi bahwa ponakan Anda mengatakan hal seperti itu? Yes. Tapi ditanyain bukti, mana rekamannya? Ya kita panggil aja orang-orangnya, tinggal kita panggil anak Dumatno, panggil ponakan saya. Kan gitu aja. Supaya clear hari ini kan, supaya tidak ada bohong di antara kita kan. Beberapa fakta unik kebohongan Presiden Joko Widodo mempermainkan mata rakyat Indonesia. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pertama, foto ini diakui Jokowi sebagai dokumentasi saat dia kuliah di Fakultas Kehutanan UGM antara tahun 1980 sampai 1985. Posenya berkacamata dan tersenyum dengan bibir terbuka, sehingga giginya tampak rapi dan putih. Namun, jika kita bandingkan dengan susunan gigi milik Jokowi, ternyata susunan gigi yang ada di foto kuliah sangat-sangat berbeda jauh. Padahal menurut ilmu odontologi forensik, susunan gigi seseorang itu tidak akan pernah berubah selama hidup. Oleh karena itu, susunan gigi dapat untuk mengidentifikasi seseorang yang hilang atau korban kejahatan kriminal. Kedua, foto wisuda ini diakui merupakan foto wisuda Jokowi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985. Sampai-sampai foto ini diposting di Instagram pribadi milik Iriana Jokowi sebagai foto kebanggaan kenangan suaminya memperoleh gelar insinyur kehutanan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namun ternyata jika kita bandingkan satu persatu gambar yang ada pada foto wisuda ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Foto kiri adalah pria yang diakui sebagai mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan bernama Joko Widodo. Dan foto kanan adalah foto Joko Widodo saat ini. Perhatikanlah perbedaan bentuk telinga, bentuk hidung, dan bentuk bibir kedua foto ini. Selanjutnya, foto perempuan yang berada di sebelah kiri adalah wanita yang berfoto bersanding dengan wisudawan dan diakui sebagai Iriana. Dan foto perempuan sebelah kanan adalah foto Iriana muda. Jika kita perhatikan, ternyata kedua wanita ini bentuk wajahnya sangat-sangat jauh berbeda. Selanjutnya, marilah kita lihat foto pria yang menempel di ijazah sarjana Joko Widodo. Apakah ada hal yang aneh dan ganjil? Coba kita lihat di bagian frame kacamata sebelah kanan. Ada apa gerangan? Dan bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika sudah demikian faktanya, apakah para cendekiawan, para alim ulama, para pejabat dan penegak hukum, serta orang-orang yang berdedikasi terhadap Republik Indonesia tetap akan berdiam diri, hanya menjadi penonton, bahkan membela kebohongan Joko Widodo, seorang warga negara yang diberi amanat rakyat untuk memimpin pemerintahan negeri tercinta ini? Beberapa foto yang beredar, foto Pak Jokowi ketika saat masih muda itu berbeda dengan foto saat Pak Jokowi kuliah ya, saat di UGM itu sangat beda sekali. Saat kita melihat dan menonton foto-foto tadi ya, dan melihat foto-foto tadi, itu foto Pak Jokowi saat masih muda dan sebelum masuk ke UGM itu tidak menggunakan kacamata ya. Akan tetapi setelah di UGM Pak Jokowi memakai kacamata. Nah, ini berita-berita ini atau foto-foto ini beredar lagi dan ini menjadi viral dan menjadi
perbincangan masyarakat dan ini semakin meluas, semakin memanas ya. Ini menarik sekali. Beberapa video yang sudah kita lihat dan kita simak bersama, itu ada beberapa kejanggalan-kejanggalan pada foto ijazah Pak Jokowi. Nah, tentunya ini netizen dan masyarakat yang bisa menilai dan sudah diuji dan sudah coba diperiksa oleh beberapa pakar dan para ahli digital dan para ahli telematika, yaitu Rismon Sianipar dan Roy Suryo, itu mengatakan bahwa foto-foto ijazah tersebut tidak sama, bahkan diduga ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, apakah kebenaran ini akan terungkap nantinya? Kita tunggu saja nanti bagaimana akhir dan ending cerita ini. Tapi ini sangat menarik sekali jika benar adanya memang foto ijazah Pak Jokowi ini memang bukan Pak Jokowi. Tentunya ini adalah hal yang tentunya tidak dibenarkan oleh lembaga pendidikan, tentunya seperti itu, dan ini semua nantinya akan ada konsekuensinya. Dan beberapa hal yang tentunya kita jadi membahas tentang hal ini karena kasus dugaan ijazah palsu ini menjadi liar dan menjadi problematika dan menjadi pembahasan dan menjadi perbincangan masyarakat luas, hingga masyarakat juga ikut mengkonsumsi dan menyoroti kasus ini. Tentunya masyarakat luas semua, walaupun kita semua orang awam, tentunya kita belajar dengan beberapa problematika dan beberapa kasus atau beberapa hal yang telah beredar ini. Kita semua jadi tercerdas dan kita semua jadi waras nalar berpikirnya saat kita menonton beberapa tayangan-tayangan di media televisi atau di media apapun. Kita sudah disuguhkan hal-hal yang sangat membuat kita belajar lebih baik lagi ke depannya. Sebenarnya bagaimana yang terjadi pada negeri ini ya, hanya karena ijazah, hanya karena warga negara, atau hanya karena masyarakat ingin mengetahui bagaimana pejabatnya yang telah memimpin kita selama 2 periode menjadi presiden, ijazahnya palsu atau tidak. Itu pun sangat dipersulit sekali dan memang sangat-sangatlah sulit. Kita ingin mengetahui dan kita ingin tahu bagaimana sebenarnya ijazah pemimpin kita, itu pun sangat sulit sekali saat-saat ini karena ada beberapa hal yang tentunya jadi landasan-landasan, yaitu keterbukaan informasi publik. Itulah undang-undang yang melindungi katanya. Akan tetapi banyak pihak juga mengatakan kalau ijazah bukan termasuk dokumen-dokumen yang dilindungi oleh publik ya, atau dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik maksudnya ya kawan-kawan. Akan tetapi hal ini jadi alat atau jadi bahan untuk senjata dari kubu Pak Jokowi bahwa memang ya undang-undang keterbukaan informasi publik ini ya katanya termasuk ijazah itu yang dikecualikan. Padahal tentunya mungkin memang ijazah juga boleh dilindungi, akan tapi hal-hal yang privat saja seperti nomor urut atau nomor induk gitu ya, nomor induk siswa gitu ya, mungkin baru bisa dikecualikan atau bisa ditutup, tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Akan tapi hal ini menjadi liar saat ini karena memang dari awal yang tadinya kasus ijazah palsu ini sangat tidak menarik ya, akan tetapi semakin kesini dugaan ijazah palsu ini sangat menarik sekali ya, dan kasus ini menjadi menarik ya tentunya karena memang semakin gencar terus beberapa bulan ini tidak ada selesainya. Makanya ini menarik dan menjadi perbincangan publik, perbincangan masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga kasus ini disorot, diminati oleh masyarakat luas ya, yang dulunya mungkin tidak tertarik, sekarang ini sangat tertarik dengan isu atau berita ijazah palsu ini ya, tentunya seperti itu. Dan teman-teman, kita dengan adanya berita atau dengan adanya kasus ini, kita semakin cerdas dan kita semakin dicerahkan ya oleh beberapa hal, yaitu
dengan beberapa hal, yaitu tentang hukum, tentang kita tahu sebenarnya bagaimana peraturan-peraturan di negeri ini. Jadi kita ini mengetahui dengan adanya kasus ini ya, dengan adanya berita-berita ini, dan tentunya ini sangat luar biasa, dan tentunya ini sangat menyedot perhatian masyarakat berita ijazah palsu ini ya kawan-kawan ya. Dan mudah-mudahan hal ini nantinya akan menjadi suatu cerminan atau menjadi suatu pembelajaran buat pemimpin-pemimpin kita atau calon-calon pemimpin kita agar berhati-hati untuk mendaftarkan diri dan membuat dokumen yang lebih bagus.